Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang Jawa dulu, orang tua membangunin rumah anak. Betul? Kalau sekarang enggak, anak bangun rumah sendiri. Akhirnya apa? Motor hutang, mobil hutang, rumah hutang, pasangan hidup ribut mulu. Kenapa? Karena suasana panas. Ada gak tolak balanya? Ada. Kalau privat pasti diajarin. Karena kita butuh waktu 2 jam, 3 jam. Kalau ini kan kasihan. Nih saya nerangin ibu nih sejam. Yang lain melongo aja. Kasihan. Nanti kapan ibu senggang aja ya. Kalau itu Pak, misalkan doain anak yang lagi di pesantren, gimana Pak? Oh fotonya dicolek alat kelamin ibu ditaruh di fotonya. Pinter, pinter, pinter. Atau mau bodoh? Bodoh, bodoh, bodoh. Mau apa? Kalau mau tidur Pak. Kalau mau tidur 99. Kalau bangun tidur 99. Karena kalau nggak mau tidur, alat kelamin ibu merekah. Kalau mau tidur kan layu, napas layu. Sudah? Oke? Yuk sebelahnya. Gantinya. Yuk. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Abbas dari Sulawesi Barat, Polman. Alhamdulillah Pak Haji, saya sudah 3 kali bertemu dengan Pak Haji. Saya sudah 5 hari bermalam di sini. Tujuan saya ke sini Pak Haji ingin melunasi hutang. Saya ingin dijawab oleh Pak Haji bagaimana caranya supaya bisa hutang-hutang saya lunasi. Boleh, tadi ajarin ya. Ya alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Yo. Dan saya punya anak 4. Saya ingin dijawab supaya Anaknya 4. Iya alhamdulillah. Lahir normal semua apa ada yang sesar? Enggak ada, normal semua Pak Haji. Wow, Alhamdulillah. sebesar apa tuh alat kelaminnya? Sebesar ini atau sebesar ini? Sebesar ini apa ini? 4 yo. Apa iya tambah banyak tambah mengkeret? Yeah. Oh ada jamu Madura. Saya ingin anak saya semuanya sukses Pak Haji. Bisa lah, nanti diajarin ya. Iya, makasih banyak Pak Haji. Yuk, Alhamdulillah. sebelahnya. Assalamualaikum. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarifah dari Timika. Saripah. Iya. Timika itu Papua ya? Iya, Masya Allah. Timika Papua. Ada pertanyaan nggak dari Timika, Papua? Irian Jaya, Papua, Irian Jaya, Timika, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya, Pak Haji ingin melunasi utang. Utang? Iya. Oke, berarti sama kayak yang tadi dari Sulawesi. Sulawesi ya? Ya dia aja. Yuk sebelahnya. Sama, yaudah sebelahnya belakang. Muka utang maksudnya Bapak emang nggak bisa merhatiin wajahnya ibu. Muka utang sederet tuh nomor 2. Kalau depan muka itu yang mau nambah utang. Yuk belakang ada gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak Haji kalau salat Nama. Namanya nama siapa? Hidayati dari Bogor. Ya. Yang saya tanyakan adalah kalau salat tobat tuh kalau harus siap maghrib menjelang isya, kalau kita nggak sempat maghrib isya tuh bisa di waktu lain Pak Haji. Sholat tobat tuh yang manjur dari maghrib sampai isya, bisa gak yang 18? Yang sisanya yang 50 ibu boleh cicil dari bangun tidur sampai mau tidur. 10, 10, 10, 10, 10. Sebelum duhur, habis duhur, atau habis, terserah, bebas waktunya. Dicicil. Sebelum duhur misalkan, atau habis duhur, atau habis duha, atau apa gitu boleh. Bisa gak? Beratnya di mana? Jadi wajib Pegang mic-nya, pegang mic-nya. kalau nggak sempat Pak Haji antara maghrib dengan isya itu bisa di waktu lain tuh maksud saya Pak. Boleh, boleh. Tapi kan yang manjur bener itu antara maghrib sampai isya. Yang paling manjur. Namanya namanya sholat apa? Amin. Manjur. Bu,
Saya punya tamu, Bu. Kerjanya di Gatot Subroto, Semanggi. Kerjanya di Semanggi, di Gatot Subroto. Kemarin privat sama saya. Pak Haji, saya pengen naik grade. Saya pengen naik jabatan. Gimana caranya? Mbak, paksain bisa gak sholat taubatnya dari maghrib sampai isya? Berarti saya kalau pulang kerja 4:30, ya mbaknya paksain pelan-pelan. Gak ngebut, paksain naik mobil. Rumahnya di mana? Rumahnya di Bogor. Paksain maghrib udah sampai rumah. Coba dari jam 4:30 mbaknya pulang. Alhamdulillah baru meraktekin 3 kali. Dia pasti nonton. Luar biasa. Lagi, Pak Haji, aku tadi dipanggil sama pimpinan saya mau dijadiin dep. Salat tobat. 18 salam. Salat tobat 18 salam. Alhamdulillah tuh. Nah, coba Ibu praktekin, maksain, Bu. Kalau Pak Haji apa-apa sih maksain, Bu. Kalau kita nggak maksain, Ibu nggak nyampe RDAY. Betul nggak? Rata-rata tamu-tamu RDAY itu yang pada berobat ke RDAY yang udah pada mentok. Kalau belum mentok nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kan di sini ada malaikat mentok. Diperiksa. Kalau nggak mentok nggak ada, Bu. Dia nunggu mentok dulu. Janganlah. Saya mau Bapak dan Ibu kalau baru kredit cair misalkan kayak Haji Marco nih 460 miliar. Dia datang ke RDAY. Gimana caranya biar nambah lagi besok cair lagi 600 miliar atau 1 triliun. Ini kan enggak. Utangnya macet baru datang ke RDAY. Akhirnya kita ngebenahinnya lama bener. Nah, Ibu nanti praktekin dulu. Kalau nggak bisa yang apa boleh buat. Ibu nanti jalanin abis sholat isya. Ini kan kita paksain. Kan nggak mungkin seminggu Ibu nggak bisa. Sehari pasti bisa. Atau 2 hari bisa. Oke? Yuk belakang. Ini Pak, satu lagi Pak Haji, untuk Ya. menghilangkan tahi lalat sama di alat kelamin tuh bagaimana? Oh, mesti dibelek pakai itu. Mesti sedekah dulu, Bu, 10 juta, Bu, karena waktunya 2 jam, neranginnya sejam lah. Kalau saya nerangin Ibu, kasihan yang lain bengong aja. Ngapain sih Pak Haji nerangin tai lalat? Gue nggak ada tai lalatnya. Jadi kalau yang tai lalat, khusus tai lalat aja kita neranginnya. Jadi yang nggak ada tai lalatnya nggak boleh ikut loh. Begitu. Jadi kita enak. Jadi neranginnya seputar tai lalat. Pokoknya nih Bu, orang yang punya tai lalat yang ada di alat kelamin tidak akan lunas. Buktiin dah. Orang yang punya tai lalat di tete nggak akan lunas. Orang yang punya tai lalat di punggung pasti sakit-sakitan itunya pasangannya. Orang yang bangun kuburan belum nikahin anak pasti nggak akan punya rumah, ngontrak. Kalau nggak diinin nggak bisa. Jadi nggak boleh bangun kuburan. Hah? Janganlah, saya sendiri aja. Tugas saya itu. Orang yang bangun rumah belum nikahin anak juga nggak boleh. Nggak bakal utangnya lunas. Nggak bakal utangnya lunas. Tapi ada gak sih solusinya? Ada. Ada gak sih itunya tolak balanya? Ada. Gampang, itu paling gampang. Rata-rata kalau dia udah tolak bala langsung kuantum. Cair 10 miliar. Itu udah pasti cair 10 miliar. Karena ganjelannya di situ doang. Tai lalat di alat kelamin dan tai lalat di nenen. Gak apa-apa buat koleksi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kecuali kalau Ibu privat khusus diajarin. Karena bisa sejam kita ngobrolnya. Kasihan yang gak ada tai lalatnya. Pak Haji ngapain nerangin tai lalat? Hah? Itu kalau seandainya nanti diajarin itu bisa permadaan. Jangan-jangan nanti tunggu lagi. Enggak Bu. Kalau udah tai lalatnya ditolak bala nggak mungkin numbuh dong. Kan ada tolak balanya. Penangkal. Ibarat rumah tuh ada penangkal petir. Kira-kira kalau ada petir, kena gak rumahnya petirnya? Enggak, kan udah dipasang penangkal petir.
Berarti alat kelamin saya dipasang penangkal petir. Iya. Alat kelamin ibu nanti ditancepin penangkal petir. Cus. Gak ada yang humor. Ya, ada lagi ya? Yang belum kebagian nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Hasanah dari Lampung, Pak. Ya. Saya udah di sini ibadah ekstrim sudah hampir 3 bulan bersama Pak Bima. Udah banyak ilmu yang saya timba, Ya. yang saya kerjakan, tinggal prakteknya nanti di rumah, Pak. Termasuk yang mulangin rumah yang dijual sama keluarga yang tanpa tanda tangan saya itu. Yang mau saya tanyakan, kalau dicamain itu fotonya atau rumahnya, Pak? Kalau rumahnya kan Fotonya. rumahnya ya. Foto fotonya. rumahnya. Ya. Kalau rumahnya ibu camahin, ngerinya alat kelamin ibu copot. Fotonya. Fotonya. Berarti tidak perlu dikencingin Pak Haji tanahnya atau karena Kalau dikencingin lebih manjur. karena rumahnya itu di belakang tanahnya habis dibentengin, kemudian tinggal halaman depan itu kalau biar nggak kelihatan Gampang Bu, ibu beli selang seukuran telunjuk saya, pasang di alat kelamin, cur. Jadi kalau disiramkan gitu Manjur. boleh Pak. Manjur. Oh ya. Ya, terima kasih itu aja Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam. ayo, Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi yo, wabarakatuh. suaranya mana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Ibu Maisaroh dari Kaltim. Kalimantan Timur. Iya Pak, dari Kaltim. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya Pak Haji, saya mimpi ketemu Pak Haji. Ya, Disuruh datang ke RDAY. ya, Habis sholat tahajud, terus pagi-pagi saya langsung ke bandara ya, beli tiket datang ke RDAY Pak Haji. ya. Sekarang ketemu, ada pertanyaan nggak? Saya jual tanah Pak Haji, Terus? sudah dikasih DP. Katanya pembayarannya itu bulan 9 atau bulan 10. Mm-mm. Itu yang saya selalu apa namanya Pak Haji? Bukan. Saya selalu tahajud. Kok tahu-taunya saya mimpi bertemu Pak Haji. Saya diundang Pak Haji, Ibu pergi ke RDAY saja. Ya itu Pak Haji, saya langsung berangkat. Nah, Ya. saya minta doanya Pak Haji. Ya, Segera dibayar lunas tanah itu Pak Haji. pasti. Amin, amin. Ada lagi? Alhamdulillah. Sudah Pak Haji, terima Boleh. kasih. Ada lagi? Ada Pak Haji. Ya. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Dinar dari Tangerang. Sebelumnya saya mau testimoni, kemarin malam Jumat ikut pencerahan, terus saya nggak nanya tapi saya nyimak omongan Pak Haji. Kata Pak Haji kalau mau ikut lomba, dalamannya dibalik, kaos kakinya dibalik, terus camahin kan, Alhamdulillah 999, terus ucap hajat yang atas ridho Allah gitu, terus ucap hajat, Alhamdulillah jadi best favorit 1 se-Jabodetabek kemarin lomba di Jakarta. Nah, terus ini pertanyaannya sekarang kan saya ini model baru ya Pak Haji. Nah, kemarin-kemarin itu dapat job tuh bisa seminggu sekali aja atau bisa 2 minggu sekali gitu. Nah, ini saya pengen dapat jobnya bisa tiap hari Pak Haji. Gampang, mbaknya di rumah tinggal sama siapa aja? Sama orang tua. Nah, bisa gak mbaknya nggak boleh ngebantah kalau orang tuanya ngomong? Siapa Haji? Mbaknya suka ngebantah. Iya. Mamahnya ngomong 1, mbaknya ngomong 3. Mamanya ngomong 2, kamu udah ngomong 5. Betul gak? Jawab. Iya, bener. Jawab. Tepuk tangan dulu dong. Betul. Oke, siap Pak Haji. Gampang. Jadi gini mbak. Banyak yang pada japri saya. Nih banyak bener yang japri saya nih. Ada lebih dari 6. Pak Haji, khasiatnya apa sih Pak Haji? Kalau saya minum pakai teko dari tanah liat, minumnya pakai gelas dari tanah liat, apa sih Pak Haji kelebihannya? 1, umurnya pasti panjang.
Nah maksud saya, ibu lihat deh kakeknya nenek ibu, umurnya panjang-panjang nggak? Panjang-panjang. Kedua, rezekinya panjang nggak? Rezekinya panjang, ada aja dia rumahnya nggak dempet-dempet. Dan nggak pada punya utang. Kesehatannya panjang, rezeki panjang, umurnya panjang. Ada gak nenek kita yang cerai? Nggak ada. Turun ke anaknya baru pada pisah. Nah, gimana caranya kalau kita udah punya suami yang sekarang biar langgeng sama suami kita, atau kita punya istri sama istri kita ya sekarang biar langgeng. Coba ada pakai ini. Nih, Pak Haji promosi lah. Bapak dan Ibu beli sendiri nggak beli sama saya. Kecuali kalau saya jualan, Ibu beli aja. Kayak misalkan mandi pandan, apa saya jualan pandan? Enggak, mandi aja pakai pandan. Kalau Bapak dan Ibu punya tanaman ya tanam sendiri. Nah, saya lihat Pak, Bu, kenapa rata-rata kenapa kamu umurnya panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang? Kenapa kamu sawahnya banyak? Enggak kejual. Enggak taunya saya lihat ini Pak, ini kita jadiin apa? Jadi teko Aladin. Aladin ingat gak zaman dulu digosok-gosok? Nah, Ibu kalau buat manggil duit pakai ini aja. Gosok, tapi jangan kelihatan anak ya. Takut Ibu ntar dibilang gila. Mama pulang dari RD kok jadi gila. Kenapa? Itu teko digosok-gosok pakai celana dalam. Enggak, Aladin tuh kok bisa manjur gitu. Coba Bapak lihat. Ada gak kakek kita, nenek kita yang pisah? Ada gak? Enggak ada. Pisahnya nenek kita sama kakek kita di usia berapa? 70 tahun, 80 tahun baru pisah dia. Iya, ada yang meninggal. Hah? Nah. Iya, paling umur 70 tahun atau 80 tahun pisah ranjang kan? Iya, bapaknya di belakang, ibunya di depan kan? Karena ibunya mau jadi security. Jadi maunya. Iya, mas. Terus kedua Pak, nenek kaki kita tuh nggak sakit-sakitan. Pas saya lihat, oh iya, orang dulu kalau masak daun pepaya supaya nggak pahit pakai ampuh. Jadi Bapak dan Ibu ke pasar di tukang jamu. Tukang jamu yang jual kayak gini kan ada jual ampuh. Nah taruh tuh jadi Bapak dan Ibu makan pecel. Padahal daun pepaya pahit. Nggak pahit bos, pakai itu rumusnya. Nah sakit leper juga pakai itu. Nah coba Bapak dan Ibu, coba paksain. Pak Haji sekali lagi bukan tuh promosi. Lah kan Bapak dan Ibu beli sendiri di kampungnya. Kecuali kalau ini manjur baru saya ngambil untung dong. Enggak lah. Pak Haji kenapa nggak dikasih aja? Ya dikasih aja mendingan ya. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Maunya Berarti gue lu. mesti punya gudang. Enggak lah, beli sendiri aja murah kok. Murah kan? 100.000 apa 200.000 lah ya. Daripada Bapak dan Ibu di hari tua sakit-sakitan. Kalau yang udah sakit dengkul Pak Haji, sembuh. Di samping praktekin nanti dicentongin. Nah, terakhir saya mau Bapak dan Ibu yang kalau memang di sini masih nginep, Bapak dan Ibu coba hari Jumat ikut ijab kabul api unggun. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, saya Bapak dan Ibu kalau bisa cairnya 10 miliar aja. Pasti. Ya. Pasti. Kalau bisa hari Sabtu Bapak dan Ibu kan anak yatim wisata naik odong-odong. Nah Ibu bantuin apa bebas. Apa nyentongin nasinya, anak-anak yang makan, atau Bapak dan Ibu nyentongin air minumnya. Nah jadi panitia seksi repot sambil ngaduk-ngaduk sambil ijab. Apa hajatnya? Pak Haji boleh gak kalau hari Sabtu saya naik odong-odong? Kalau bisa jangan. Kan anak yatim nanti mau duduk di mana? Nah, nanti hari Minggunya baru Bapak dan Ibu wajib naik odong-odong. Kita wisata ke kolam renang. Nah nanti di kolam renang Bapak dan Ibu wajib mandi di kolam renang. Pak Haji kalau mandi nggak harus telanjang, enggak lah, pakai mukena, pakai itu kan boleh di kolam renang. Training sambil nanti ijab. Gendong anak yatim.
Kalau saya pakai daster boleh, nanti pas nyemplung kan dasternya terbuka. Bu. Hah? Ya paksain ya. Nah sebelum saya jawab hajat cair 10 miliar. Biar bapak ini mau ngasih wejangan sedikit, dengerin. Nanti bapak dan ibu boleh nanya. Ayo bos kasih wejangan. Dia kan rata-rata pengen cair 10 miliar. Coba kasih wejangan. Alhamdulillah. Suruh meraktekin Al-Mujamil, Iya, surat iya. Fatir. Kalau ingin terkabul hajat-hajatnya sesuai apa yang disampaikan Pak Haji, bahwa kita harus terus bangun jam 00, tersenyum 41 kali, kemudian mandi, kemudian setelah mandi sholat tahajud, dilanjutkan dengan membaca Quran. Pasti hajat-hajat Bapak dan Ibu terkabul. Bisa gak? Harus bisa. Pasti bisa. Maksudnya? Kalau udah terkabul udah bu, gak usah dikerjain lagi. Nanti kan ibu kan nyungsep, datang ke RDAY, praktek lagi gitu. Kan banyak bu tamu RDAY yang udah pada nyungsep datang lagi bu. Banyak yang pada udah terkabul dia kabur, terus nyungsep, datang lagi, alhamdulillah ketemu lagi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kedua bu, gimana caranya paksain? Gimana caranya paksain? Saya mau bapak dan ibu yang 9 jangan dilanggar. Bisa gak tuh? Apa tuh 9 Pak Haji? Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi pagi, mandi tengah malam wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat Badiah Qobliyah wajib. Sholat tobat wajib. Kenapa saya maksain suruh sedekah subuh? Sedekah Jumat Barokah? Karena setiap pagi sebelum azan subuh itu Allah nurunin 2 malaikat. Malaikat yang pertama dia bilang begini doanya. Doa malaikat manjur gak? Manjur. Doa malaikat apa bu Pak? Bikin rezekinya berlimpah. Bikin dia sukses. Bikin anak dan cucunya kaya raya. Bikin dia hidupnya mewah. Orang yang bersedekah di pagi hari. Tapi kebanyakan kita salah kaprah, sedekahnya habis sholat subuh. Harusnya sebelum. Kalau bisa habis asar. Nih jam segini nih. Kita udah sedekah subuh. Kok gitu Pak Haji? Kalau malam takbiran. Habis asar. Kita udah takbir belum? Kan lebarannya besok. Sekarang udah lebaran, udah takbir. Udah. Nah coba bapak dan ibu sedekahnya dimajuin. Kalau orang sebelum kenal RDAY dulu sholat tahajudnya jam berapa? Setengah 4, jam 3. Kalau mau. Tapi setelah kenal RDAY sholat tahajudnya jam berapa? Jam 00. Nah dulu sebelum kenal RDAY bapak dan ibu sedekahnya jam berapa? Habis subuh. Sekarang saya nggak mau, maunya habis asar. Paling telat jam 11 malam. Paling telat jam setengah 12 malam. Udah gitu tutup tidur. Ini enggak. Besok pagi aja. Nggak mau. Kedua, saya nggak mau bapak dan ibu sedekahnya dikumpulin. Hari ini dikumpulin 50 taruh di kaleng. Hari ini 100.000 taruh, nggak mau. Saya maunya sedekahnya di muka. Misalkan nih sekarang hari apa nih? Selasa. Sedekahin hari Selasa. Biar umurnya bapak panjang hari Rebo. Biar bapak umurnya panjang hari Kemis. Nah kalau bapak enggak. Ngerinya sedekahnya telat. Balanya datang duluan. Karena apa? Bala nggak bisa nyalip sedekah. Ini sedekah, jalani sedekah. Ini bala nggak bisa nyalip pak. Tuh nggak bisa. Sedekah selalu duluan. Tapi kalau bapak sedekahnya enggak. Begini. Makanya sedekahnya di muka. Pak Haji saya nggak setuju mau sedekah di muka. Nggak apa-apa, itu kan haknya bapak dan ibu. Saya kan cuma ngasih masukan.
Oke. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu paksain yang 9. Salah satunya apa? Wajib baca Quran. Karena besok saya tanggal 14 Oktober udah ngeberangkatin anak yatim umroh. Bapak dan Ibu belum kepilih. Pasti kepilih akhir tahun. Kenapa? Karena kan sekarang belum kelihatan mana prestasinya. Nah, kita berangkatin besok tanggal 14 Oktober. Hari Selasa jam 7 pagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Boleh gak sih Pak Haji saya nganterin? Boleh. Gratis ijab kabul nanti di bandara. Tapi kan anak yatim kan berangkatnya kan dari RDAY, setuju. Nanti di sini ijab. Di bandara juga ijab. Ibu peluk bilang, aminin hajat saya ya. Hajat bunda berangkat umroh gratis bersama anak yatim RDAY akhir tahun gitu. Nanti kan dia amin. Kalau bapak bisa nganterin ibu yatim sampai bandara kan gitu. Karena ibu yatim biasanya kalau nganterin anak yatim pingsan, gak ada yang gendong. Tugas bapak gendong. Siap. Enggak lah. Berangkat semuanya lah. Amin. Gratis amin, lah. Amin. Nah besok yang nganterin siapa Pak Haji? Tanggal 14 Oktober Mbak Rati. Nggak apa-apa lah Mbak Rati dulu berangkat ya. Makanya Bapak dan Ibu paksain. Kan dia udah cair. Pak Haji saya mau berangkat umroh sama anak yatim. Bisa lah. Masa nggak bisa? Nanti maunya saya di bulan Maret, April Pak Mei Haji Visa Furoda 2026 Bapak dan Ibu berangkat semuanya. Pasti. Amin. Amin. Nanti bikin paspor di bulan Maret atau bulan Februari bikin paspor. Pak Haji kalau nanti saya umroh kan saya nggak punya uang, dikasih duit bos, masa nggak dikasih duit? Buat jajan di sono malu-maluin aja. Rombongan RDAY melongo ya malu. Rombongan RDAY yang lain pada jajan. Bapak dan Ibu nggak jajan. Belajarlah nanti di Pasar Seng. Di mall kan, di mall bawahnya kan biasanya kan supermarket. Jadi jangan takut. Oke? Jadi besok tanggal 14 Oktober Bapak dan Ibu paksain ijab sama Allah anak yatim yang umroh suruh ngaminin. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Pak Haji aku pengen ngasih anak yatim buat jajan di Mekah. Biar saya nanti pasti berangkat ke Mekah juga. Saya mau ngasih uang jajan. Boleh lah. Ngasih uang jajan buat jajan dia nanti di Mekah. Gitu. Mata uangnya apa? Rupiah kan bisa nanti di sana ditukerin real kan? Nggak usah ibu-ibu nyari real, nggak usah. Kalau saya nggak bisa beli real, nggak bisa bawa rupiah, saya bawanya risoles boleh gak? Boleh, masa nggak boleh? Risoles. Janganlah, masa bawa risol ya. Nah, coba ibu yang masih punya hutang. Saya mau bapak dan ibu nggak boleh ngomong begini. Saya lagi dapat anugerah. Nah, itu negatif gak? Nggak boleh. Kapan utang saya bisa lunas? Negatif gak tuh? Negatif. Tapi bapak dan ibu harus ngomongnya pasti. Orang yang ngomongnya ada kata mudah-mudahan dan semoga utangnya tidak akan lunas-lunas. Coba bisa gak kebiasaan ngomong mudah-mudahan sama semoganya jangan dipraktekin, dihilangkan. Kan bapak dan ibu masih ngomong, mudah-mudahan saya kebawa umroh sama anak yatim RDAY. Kok mudah-mudahan? Pasti. Mudah-mudahan saya kepilih sama Pak Haji dampingin anak yatim umroh. Kok mudah-mudahan? Mudahannya doang yang ketemu. Iya mudah-mudahan doang ketemu sama anak yatim yang berangkat umroh, ketemu sama saya kan jadinya. Berangkat enggak. Nganterin harusnya sampai Mekah Madinah bapak dan ibu cuma nganterin sampai Terminal 3. Anak yatim berangkat bapak dan ibu nangis. Saya nggak ke bawah. Janganlah, harus ke bawah. Makanya paksain besok tanggal 14 Oktober
Pak Haji boleh gak kalau saya langsung ke bandara? Boleh, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta jam 7 pagi pesawatnya Garuda. Bapak dan Ibu peluk anak yatim, peluk. Anak yatimnya semuanya yang kita berangkatin perempuan semua. Nah Bapak gak bakal bisa meluk anak yatim karena kan perempuan. Jadi Bapak peluknya ibu yatim. Ini nih dari tadi memang Pak. Oh iya. Enggak humor. Anak yatimnya kecil-kecil kok yang berangkat. Kecil-kecil yang kemarin dipilihin kan. Iya kecil. Peluk aja nggak apa-apa. Orang masih kecil kok. Bisikin ya dek. Mau tanya sekali Pak. Ya mana mic-nya? Mic-nya mana? Iya ini. Mic-nya mana? Ini. Ya. Iya. Mau tanya sekali yang satu ya. Saya tuh uang saya dipakai sama pengusaha, tapi dia nggak mau bayar. Padahal asetnya itu banyak. Aku pakai pengacara, dia juga pakai pengacara. Akhirnya pengacara sama pengacara kompromi. Jadi kita akhirnya sudah setahun ini sudah malas ngurus. Mulai dari corona itu. Satu. Bos. Pilihan cuman satu. Kalau bos nagih utangnya ke dia, bos pasti masuk neraka. Kok gitu Pak Haji? Ya kan dosa-dosa lo gak diampunin dong sama Allah, kan lo ada dosa-dosa kan. Waktu kecil kan lo pasti berbuat jelek dong. Tapi kalau lo gak ditagih, lo gak nagih dia, lo pasti masuk surga. Jadi dosa lo pindah ke dia semua. Milih mana? Milih gak usah nagih lah. Ya gak usah nagih. Iya, pas. Iya, Oke. jangan dong. Oke. Makasih. Taruhlah misalkan duit lo dipakai sama dia 30 miliar misalkan. Lebih baik lo dia bayar 30 miliar, lo masuk neraka jahanam. Apa mendingan lo nggak tagih dia, lo masuk surga, si bangsat yang masuk neraka. Milih mana? Lebih masuk surga. Iya, si bangsat yang masuk neraka. Oh iya. Anak, bininya 2, bininya 3, bininya 4, semua masuk neraka. Anak-anaknya masuk neraka. Dia kan tukang kawin, masuk neraka semuanya gitu. Iya. Walaupun dia di sini dibilang orang kaya raya sukses, tapi lo penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena utang lo belum bayar 30 miliar. Ke siapa? Pasti ke Haji Dwi Susanto lah. Nggih. Makasih. Biadab. Allah. Daripada kita masuk neraka, Bos. Nggih. Gue di surga, lo di neraka. Iya. Nah, kita nggak ketemu. Semua kita masuk surga, lo doang yang di neraka. Gue kan jadi nengokin bawa nasi rantang. Lebih baik jangan ditagih. Kalau nggak ditagih, lo pasti masuk surga. Amin. Karena orang yang ngutang kalau dia mati, Nabi Muhammad SAW aja nggak mau sholatin. Betul nggak? Betul. Ada ayatnya. Orang yang ngutang, yang tidak mau bayar dan tidak bisa bayar, Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolatkan. Ya, betul. Makanya Bapak dan Ibu kalau bisa utangnya harus dibayar. Gimana caranya? Datang ke RDAY. Pelajarin ilmunya. Harus. Iya dong. Caranya apa? Memuliakan anak yatim. Bapak dan Ibu bisa ikut acara-acara anak yatim. Bayar. Siapa bilang kan gratis. Hari Jumat gratis, Sabtu gratis, Minggu gratis. Pak Haji kan kalau berenang saya lapar, dapat makan gratis. Masuk ke kolam renangnya nggak bayar juga gratis. Tinggal mandi di situ. Iya. Nanti ijab Ibu, kalau bisa sekali langsung manjur. Bonusnya apa sih Pak Haji kalau saya bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, ba'diyah qobliyah nggak bolong, salat tobat. Ibu dan Bapak dapat hadiah langsung dari RDAY, umroh gratis dan haji gratis. Visanya beroda. Amin. Saudara bukan, tetangga bukan, temen bukan. Iya, Mau? Iya. Hah? Iya. Satu ya. Iya. Kedua,